for all, we from the 7 group will display the result of our discussion related to the material psychosocial Erik Erikson. Before starting the presentation, I will introduce myself and my friends. I'm Susana Tobing as a moderator and presenter, and my other friends Dina Melani, Debbie Sapira, Mairisa Khadija, Inang Namora, and Novi Ramadhani, who also acted as presenters. Pembahasan pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu teori Erik Erikson membahas tentang perkembangan manusia dikenal dengan teori psikososial. Teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu teori kepribadian terbaik dalam psikologi. Salah satu elemen penting dari teori tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego adalah perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Menurut Erikson, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan dapat membantu perkembangan menjadi positif. Inilah alasan mengapa teori Erikson disebut sebagai teori perkembangan psikososial. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengenai struktur kepribadian, yaitu yang pertama ego kreatif. Erikson menggambarkan adanya sejumlah kualitas yang dimiliki ego yang tidak ada pada psikoanalisis Freud, yakni kepercayaan ego. Semacam itu yang disebut juga ego kreatif. Ego yang dapat menemukan pemecahan kreatif atas masalah baru pada tahap kehidupan. Lalu, ego bukan budak tetapi justru menjadi tuan atau pengatur ide dan superego dari dunia luar. Jadi ego di samping hasil proses faktor-faktor genetik, fisiologi, dan anatomis juga dibentuk oleh konteks kultural dan historik. Ego yang sempurna digambarkan Erikson memiliki 3 dimensi, yaitu faktualitas, universalitas, dan aktualitas. Faktualitas itu adalah kumpulan fakta, data, dan metode yang dapat diverifikasi dengan metode kerja yang sedang berlaku. Ego berisi kumpulan fakta dan data hasil interaksi dengan lingkungan. Yang kedua ada universalitas, yaitu berkaitan dengan kesadaran akan kenyataan yang menggabungkan hal-hal yang praktis dan konkret dengan pandangan semesta, mirip dengan prinsip realita dari Freud. Yang ketiga ada aktualitas, yaitu cara baru dalam berhubungan salah satu dengan yang lain, memperkuat hubungan untuk mencapai tujuan bersama. Ego adalah realitas kekinian, terus mengembangkan cara baru dalam memecahkan masalah kehidupan menjadi lebih efektif, prospektif, dan progresif. Menurut Erikson, ego sebagian bersifat tak sadar, mengorganisir dan mensintesa pengalaman sekarang dengan pengalaman diri masa lalu dan dengan diri masa yang akan datang. Dia menemukan 3 aspek ego yang saling berhubungan, yakni body ego, ego ideal, dan ego identity. Ketiga aspek itu umumnya berkembang sangat cepat pada masa dewasa, namun sesungguhnya perubahan ketiga elemen itu terjadi pada semua tahap kehidupan. Yang pertama itu body ego, mengacu ke pengalaman orang dengan tubuh fisiknya sendiri. Lalu ada ego idea, yaitu gambaran mengenai bagaimana seharusnya diri, sesuatu yang bersifat ideal. Lalu ego identity, yaitu gambaran mengenai diri dalam berbagai peran sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu ego otonomi fungsional. Teori ego dari Erikson yang dapat dipandang sebagai pengembangan dari teori perkembangan seksual infantil dari Freud mendapat pengakuan yang luas sebagai teori yang khas, berkat pandangannya bahwa perkembangan kepribadian mengikuti prinsip epigenetik. Bagi organisme untuk mencapai perkembangan penuh dari struktur biologis potensialnya, lingkungan harus memberi stimulasi yang khusus. Menurut Erikson, fungsi psikoseksual dari Freud yang bersifat biologis
juga bersifat epigenesis, artinya psikoseksual untuk berkembang membutuhkan stimulasi khusus dari lingkungan. Dalam hal ini yang terpenting adalah lingkungan sosial. Menurutnya situasi memberi makan merupakan model interaksi sosial antara bayi dengan dunia luar. Lapar jelas manifestasi biologis, tetapi konsekuensi dari pemuasan ID atau oleh ibu akan menimbulkan kesan bayi tentang dunia luar dari pengalaman makannya. Bayi belajar untuk mengantisipasi interaksinya dalam bentuk kepercayaan dasar atau basic trust, yakni mereka memandang kontak dengan manusia sangat menyenangkan karena pada masa lalu hubungan semacam itu menimbulkan rasa aman dan menyenangkan. Sebaliknya, tanpa basic trust, bayi akan mengantisipasi interaksi interpersonal dengan kecemasan karena masa lalu hubungan interpersonalnya menimbulkan frustasi dan rasa sakit. Kepercayaan dasar berkembang menjadi karakteristik ego yang mandiri, bebas dari dorongan drive dari mana dia berasal. Ciri khas psikologi ego dari Erikson dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, Erikson menekankan kesadaran individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. Pusat perhatian psikologi ego adalah kemasakan ego yang sehat, alih-alih konflik salah sesuai dengan neurotik. Yang kedua, Erikson berusaha mengembangkan teori insting dari Freud dengan menambahkan konsep epigenetik kepribadian. Yang ketiga, Erikson secara eksplisit mengemukakan bahwa motif mungkin berasal dari impuls ide yang tak sadar, namun motif itu bisa membebaskan diri dari ide seperti individu meninggalkan peran sosial di masa lalunya. Fungsi ego dalam pemecahan masalah persepsi, identitas ego, dan dasar kepercayaan bebas dari ide, membangun sistem kerja sendiri yang terlepas dari sistem kerja ide. Yang keempat, Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran diri seseorang selama menyesuaikan diri dengan realita. Ego mengembangkan perasaan keberlanjutan diri dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Lalu yang pembahasan selanjutnya, pengaruh masyarakat. Walaupun kapasitas yang dibawa sejak lahir penting dalam perkembangan kepribadian, bagian terbesar ego muncul dan dibentuk oleh masyarakat. Erikson lebih mementingkan faktor sosial dan historikal, kebalikan dengan Freud yang pandangan sebagian besar biologikal. Bagi Erikson, muncul bersama kelahiran sebagai potensi yang harus ditegakkan di dalam lingkungan kultural. Masyarakat yang berbeda dengan perbedaan kebiasaan cara mengasuh anak cenderung membentuk kepribadian sesuai dengan kebutuhan nilai-nilai budayanya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. B. Perkembangan kepribadian teori psikososial. Yang pertama ada prinsip epigenetik. Menurut Erikson, ego berkembang melalui berbagai tahap kehidupan mengikuti prinsip epigenetik. Perkembangan epigenetik adalah perkembangan tahap demi tahap dari organ-organ embrio. Ego berkembang mengikuti prinsip epigenetik, maksudnya yaitu tiap bagian dari ego berkembang pada tahap perkembangan tertentu. Kemudian ada prinsip epigenetik menurut Erikson, yaitu semuanya yang berkembang mempunyai rencana dasar, dan dari perencanaan ini muncul bagian-bagian. Masing-masing bagian mempunyai waktu khusus untuk menjadi pusat perkembangan, sampai semua bagian muncul untuk membentuk keseluruhan fungsi. Yang kedua, aspek psikososial. Erikson melengkapi dan menyempurnakan teori Freud, yaitu yang pertama, melengkapi tahapan perkembangan jadi 8 tahapan, yakni tahap bayi, tahap anak, tahap bermain, tahap sekolah, tahap remaja, tahap dewasa awal, tahap dewasa, dan tahap tua. Sedangkan Freud hanya membahas 4 tahapan, yakni bayi sampai dengan tahap usia sekolah. Nah, yang kedua, Erikson memakai analisis konflik untuk mendeskripsi perkembangan kepribadian. Perkembangan insting seksual yang dipakai Freud untuk menjelaskan bahwa trauma bisa dialami manusia
pada usia dini dan bagaimana pengaruhnya pada masa yang akan datang. Sedangkan Erikson mengakui adanya aspek psikososial dalam perkembangan yang menurutnya bisa berkembang positif dan negatif. Dia memusatkan perhatiannya kepada mendeskripsi bagaimana kapasitas manusia mengatasi aspek psikoseksual dan bagaimana mengembangkan insting seksual menjadi positif. Kemudian ada konflik psikoseksual. Jadi ada 6 pokok pikiran yang dapat dipakai untuk memahami teori perkembangan psikososial dari Erikson. Yang pertama ada prinsip epigenetik, yaitu perkembangan kepribadian mengikuti prinsip epigenetik. Nah, yang kedua, interaksi bertentangan. Di setiap tahap ada konflik psikososial antar elemen sintonik dan distonik. Kedua elemen ini dibutuhkan oleh kepribadian. Tugas perkembangan kepribadian bukan menghilangkan distonik, tetapi membuat keseimbangan antara keduanya, condong ke arah sintonik. Hal itu cukup membantu untuk memenangkan konflik semacam yang timbul belakangan. Konflik antara positif dan negatif itu tetap ada sepanjang hayat. Justru konflik itu membuat kepribadian menjadi hidup. Yang ketiga ada kekuatan ego, yaitu konflik psikososial di setiap tahap hasilnya akan mempengaruhi atau mengembangkan ego. Dari sisi jenis sifat yang baik disebut virtu. Dari sisi energi, virtu akan meningkatkan kuantitas ego atau kekuatan ego untuk mengatasi konflik sejenis, sehingga virtu disebut juga sebagai kekuatan dasar atau basic strength. Nah, yang keempat itu ada aspek somatis. Walaupun Erikson membagi tahapan berdasarkan perkembangan psikoseksual, dia tak melupakan aspek somatis atau biologikal dari perkembangan manusia. Kelima ada konflik dan peristiwa pancaragam. Peristiwa pada awal perkembangan tidak berdampak langsung pada perkembangan kepribadian selanjutnya. Identitas ego dibentuk oleh konflik dan peristiwa pada tahap oral, tetapi penyebabnya pancaragam meliputi peristiwa masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Yang keenam, di setiap tahap perkembangan, khususnya dari masa adolesen dan sesudahnya, perkembangan kepribadian ditandai oleh krisis identitas yang dinamakan Erikson titik balik, periode peningkatan bahaya dan memuncaknya potensi. Selama masih krisis, banyak terjadi perubahan penting identitas ego, bisa positif atau negatif. Berbeda dengan pemakaian umum, krisis identitas itu bukan peristiwa bencana yang mengerikan, tetapi lebih sebagai peluang untuk menjadi lebih menyesuaikan diri. Selanjutnya ada ritualisasi versus ritualisme. Teori Erikson dinamakan teori perkembangan sosial karena teori ini menekankan pentingnya interaksi dalam pengembangan kepribadian. Dengan adanya ritualisasi ini, orang menjadi terdorong untuk berkomunikasi sekaligus mengembangkan kepribadiannya. Pengertian ritualisasi dapat disingkat sebagai berikut. Yang pertama, ritualisasi adalah pola kultural berinteraksi dengan orang dan objek lainnya yang membuat interaksi menjadi menyenangkan atau playful. Yang kedua, ritualisasi adalah kesepakatan saling hubungan antar dua orang atau lebih yang terus-menerus berlangsung dan mempunyai nilai adaptif. Yang ketiga, ritualisasi membuat individu dapat bertingkah laku secara efektif dan tidak canggung di masyarakat. Yang keempat, ritualisasi memasukkan orang ke dalam masyarakat dengan mengajarkan kepada mereka memuaskan keinginan memakai cara-cara yang dapat diterima budaya. Sedangkan ritualisme adalah pola hubungan yang tidak menyenangkan pada kedua belah pihak, karena salah satu menduduki posisi lebih superior dan yang lainnya inferior. Ciri-ciri ritualisme yaitu 1. Perhatian orang dalam ritualisme terfokus pada dirinya sendiri. Orang menjadi lebih peduli dengan performansi dirinya sendiri dibandingkan hubungannya dengan orang lain. Yang kedua, sifatnya tidak menyenangkan tetapi kompulsif, terpaksa dilakukan. Ritualisme juga terpola secara kultural, menjadi tingkah laku yang menyimpang, abnormal, dan aneh.
Yang ketiga, ritualisme sering melibatkan orang lain dalam kedudukan untuk dipungkiri keberadaannya. Orang yang didominasi oleh ritualisme tidak dapat berinteraksi dengan orang lain dalam cara yang saling mendapat kepuasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sapira. Di sini saya akan menjelaskan ada 2 fase dalam teori Erik Erikson. Nah, yang pertama ada fase bayi, di mana usia 0 sampai 1 tahun. Menurut Erik Erikson, bayi adalah saat untuk memasukkan atau inkorporasi, bukan hanya melalui mulut ataupun menelan, tetapi juga semua indera. Aspek psikososial, yaitu sensori oral. Pada tahap sensori oral ini ditandai oleh 2 jenis inkorporasi, mendapat dan menerima. Mendapat atau receiving adalah memperoleh sesuatu tanpa ada yang memberi, bernapas ataupun melihat objek, berarti menerima stimulus tanpa kehadiran orang lain. Nah, sedangkan menerima atau accepting adalah memperoleh sesuatu melalui konteks sosial. Bayi menerima sesuatu dari orang lain. Nah, hal ini menjadi pelajaran hubungan antara pribadi, belajar, memberi, dan menerima. Nah, selanjutnya ada krisis psikososial. Pada fase bayi ini, krisis psikososial yaitu kepercayaan versus kecurigaan. Kepercayaan dasar memiliki semakin berkembang jika pola untuk inkorporasi sesuai dengan perlakuan lingkungan kulturalnya. Nah, anak akan mengembangkan kepercayaan dasar atau sintonik. Sebaliknya, kalau tidak ada kesesuaian antara kebutuhan sensori oral dengan lingkungan, mereka akan mengembangkan ketidakpercayaan atau distonik. Perbedaan antara sintonik dan distonik ini menjadi dasar kemampuan orang menyesuaikan diri. Orang itu harus bisa memberikan kapan saja harus percaya dan kapan saja yang harus tidak percaya, dan memiliki ketidakpercayaan sebagai kesiapan menghadapi bahaya dan ketidaknyamanan. Yang selanjutnya ada virtu. Virtu di sini harapan. Konflik antara kepercayaan dan ketidakpercayaan muncul harapan. Tanpa hubungan bertentangan antara percaya dan tidak percaya, orang tidak dapat mengembangkan virtu harapan. Bayi harus mengalami lapar, haus, nyeri, dan ketidaknyamanan. Nah, di sini contohnya itu ketika bayi sedang lapar, maka dia juga memiliki harapan akan diberikan makanan oleh ibunya. Nah, selanjutnya ada ritualisasi atau ritualisme yang meliputi keramat versus pemujaan. Di sini bayi menganggap hubungannya dengan ibu itu sebagai suatu yang keramat. Suara ibu, belayan ibu, air susu ibu, semuanya ibarat dewi penolong yang membuatnya itu menjadi puas dan aman. Nah, pola interaksi nominus membuat bayi sangat menghargai ibunya dan mudah diatur sehingga dapat mendukung tugas perkembangannya. Fase yang kedua yaitu fase anak-anak 1-3 tahun. Menurut Freud, anak mula-mula memperoleh kepuasan dengan menghancurkan dan membuang objek, dan kemudian anak memperoleh kepuasan. Nah, teori Erik Erikson ini lebih luas daripada si Freud. Anak memperoleh kepuasan bukan dari keberhasilan mengontrol otot anu saja, tetapi juga keberhasilan mengontrol fungsi tubuh yang lain seperti urin, melempar, memegang, dan sebagainya. Dalam aspek psikososial pada fase anak-anak ini seperti otot anal sampai dengan uretral. Pada tahun kedua, penyesuaian psikososial terpusat pada otot anal ruptular atau anal uretral muskular. Anak belajar mengontrol tubuhnya, khususnya dengan berhubungan dengan kebersihan. Namun juga masa belajar berjalan lari dan memeluk orang tua dan juga memegang mainan, itu termasuk dalam aspek ini. Virtu yaitu kemauan. Hasil mengatasi krisis otonomi versus malu ragu adalah kemampuan dasar kemauan. Nah, hal ini merupakan permulaan dan kebebasan kemauan dan kekuatan kemauan. Selanjutnya, ritualisasi
ritualisme yang meliputi bijaksana versus legalisme. Pada tahap ini, komunikasi mengembangkan penilaian benar atau salah dan tingkah laku diri terhadap orang lain. Disebut bijaksana karena penilaiannya itu adil dan tidak memihak, tidak mementingkan diri sendiri dan orang lain, dan lebih mementingkan tanggung jawab moral dipakai untuk membangun interaksi yang memuaskan pihak yang terkait dengan interaksi itu. Judicious memperoleh kepuasan dan interaksi yang moralistik. Sekian presentasi dari saya. Inang Namora Ulfa, di sini saya akan menjelaskan tentang usia bermain dan usia sekolah. Usia bermain 3-6 tahun. Ada banyak perkembangan penting pada fase bermain ini, yaitu identifikasi dengan orang tua, mengembangkan gerakan tubuh, keterampilan bahasa, rasa ingin tahu, imajinasi, dan kemampuan menentukan tujuan. Yang pertama itu ada aspek psikoseksual, perkelaminan versus gerakan. Erikson mengakui gejala Oedipus muncul sebagai dampak dari fase psikoseksual. Namun Oedipus itu diberi makna yang berbeda. Menurutnya, situasi Oedipus adalah prototip dari kekuatan yang abadi dari kebahagiaan manusia. Oedipus kompleks adalah drama yang dimainkan dalam imajinasi anak, yang tujuan utamanya adalah memahami berbagai konsep dasar seperti reproduksi, pertumbuhan, masa depan, dan kematian. Bentuk Oedipus tidak selalu sama. Anak mungkin memainkan peran sebagai ibu, ayah, istri, atau suami. Yang kedua itu adalah konflik psikoseksual, inisiatif versus perasaan berdosa. Ketika anak bisa bergerak berkeliling dengan mudah dan bersemangat, dan minat seksualnya muncul, mereka memakai berbagai cara untuk memahami lingkungannya. Inisiatif dipakai untuk memilih dan mengejar berbagai tujuan seperti kawin dengan ibu atau ayahnya, atau meninggalkan rumah, juga untuk menekan atau menunda suatu tujuan. Yang ketiga itu ada tujuan versus sengaja. Konflik antara inisiatif dengan berdosa menghasilkan kekuatan dasar. Anak kini bermain dengan tujuan, terutama permainan kompetensi dan mengejar kemenangan. Jenis kelamin memberi arah dan ayah atau ibu menjadi objek dari keinginan seksualnya. Mereka menetapkan apa yang akan dicapai dan berusaha mencapainya dengan usianya yang sekarang ini. Usia bermain juga merupakan tahap di mana anak memberi label benar atau salah terhadap tingkah lakunya. Yang keempat itu ada ritualisasi atau ritualisme, dramatik versus impersonasi. Tahap ini dipenuhi dengan fantasi anak menjadi ayah, ibu menjadi karakter baik untuk mengalahkan penjahat. Mereka berinteraksi dengan memakai fantasinya, disebut dengan dramatik. Anak memainkan peran tentang apa yang seharusnya berani mereka lakukan, dan apa yang menimbulkan perasaan bersalah atau berdosa. Dramatik mendorong untuk berinteraksi sesuai dengan peran yang diharapkan masyarakat, tanpa menimbulkan perasaan berdosa dalam dirinya sendiri. Usia sekolah 6-12 tahun. Pada usia ini, dunia sosial anak meluas, keluar dari dunia keluarga. Anak bergaul dengan teman sebaya, guru, dan orang dewasa lainnya. Pada usia ini, keingintahuan menjadi lebih kuat, dan hal itu berkaitan dengan perjuangan dasar menjadi berkemampuan. Anak yang berkembang normal akan tekun belajar membaca, menulis, dan belajar berburu dan menangkap ikan. Pada masyarakat yang maju, sekolah dan guru profesional berperan penting dalam pendidikan anak. Sedangkan di masyarakat terbelakang, orang dewasa memakai metode yang tidak formal, tapi sama-sama untuk mengejar anak bermasyarakat. Yang pertama itu ada aspek psikoseksual, terpendam. Memendam insting seksual sangat penting karena akan membuat anak dapat memakai energinya untuk mempelajari teknologi dan budayanya, dan mempelajari strategi interaksi sosialnya. Ketika anak bermain dan bekerja keras mempelajari dua hal itu, mereka mulai membentuk gambaran tentang diri sendiri, sebagai kemampuan atau tidak berkemampuan.
Gambaran ini menjadi asal mulanya identitas ego perasaan, aku atau keakuan, yang akan berkembang masuk pada usia adolesen. Yang kedua itu ada krisis psikososial, ketekunan versus inferiorita. Ketekunan adalah kualitas instonik yang berarti tekun, bersedia tetap sibuk dengan satu kegiatan sampai selesai. Anak usia sekolah belajar, bekerja, dan bermain. Yang keduanya diarahkan untuk memperoleh keterampilan kerja dan untuk mempelajari aturan kerjasama. Kalau anak belajar mengerjakan sebaiknya, berarti mereka mengembangkan perasaan ketekunan. Tetapi kalau pekerjaannya tidak cukup untuk mencapai tujuan, mereka mendapatkan perasaan inferiorita, kualitas distonik dari usia sekolah. Yang ketiga itu ada kompetensi. Dari konflik antara ketekunan dengan inferiorita, anak mengembangkan kekuatan dasar kemampuan yang diperoleh melalui latihan kecakapan, gerak, dan kecerdasan untuk menyelesaikan tugas. Anak membutuhkan perintah dan metode, tetapi yang lebih penting adalah pemanfaatan kecerdasan dan pemanfaatan energi fisik yang berlimpah untuk melaksanakan kegiatan sekolah, tugas di rumah, olahraga, keterampilan, menjamin tidak berkembangnya perasaan kurang mampu dibandingkan orang lain. Yang keempat itu ada ritualisasi atau ritualisme, formal versus formalisme. Lingkungan sosial yang luas memaksa anak untuk mengembangkan teknik atau metode bagaimana berinteraksi secara efektif. Di sekolah anak juga banyak belajar tentang sistem, aturan, metode yang membuat suatu formal interaksi yang mementingkan metode atau cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang sempurna. Melalui ritualisasi formal, anak belajar mengerjakan sesuatu dengan metode yang standar. Perkembangan negatif dari formal adalah ritual. Di sini orang sangat mementingkan metode pekerjaan, itu harus dikerjakan dengan cara yang benar atau tidak penting bagaimana hasilnya. Interaksi formalis menjadi kaku, penuh aturan, dan tidak bisa menjalin persahabatan yang akrab. Dalam dunia kerja, formalis membuat manusia menjadi mesin, bekerja sesuai dengan aturan tanpa memasukkan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melisa Khadijahari. Saya akan membahas materi tentang adolesen dan juga dewasa awal. Adolesen berkisar antara umur 12 sampai 20 tahun. Adolesen adalah fase adaptif dari perkembangan kepribadian. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting di antara tahap perkembangan lainnya, karena pada akhir tahap ini orang harus mencapai tingkat yang cukup baik. Adolesen memiliki beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek psikoseksual pubertas, yaitu perkembangan psikoseksual pubertas adalah tahap kemasakan seksual. Bagi Erikson, pubertas penting bukan karena kemasakan seksual, tetapi karena pubertas memacu harapan peran dewasa pada masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya ada krisis psikososial, identitas, dan kekacauan identitas. Menurut Erikson, identitas muncul dari dua sumber. Yang pertama, penegasan atau penghapusan identifikasi pada masa kanak-kanak, dan yang kedua, sejarah yang berkaitan dengan kesediaan menerima standar tertentu. Remaja sering menolak standar orang yang lebih tua dan memiliki nilai kelompok atau geng. Masyarakat di tempat remaja tinggal memainkan peran penting untuk membentuk identitas remaja tersebut. Yang ketiga ada virtue atau kompetisi, yaitu diperoleh melalui latihan kecakapan, gerak, dan kecerdasan untuk menyelesaikan tugas yang membutuhkan pemerintah atau metode, tapi yang lebih penting adalah pemanfaatan kecerdasan dan pemanfaatan energi fisik yang berlimpah untuk melaksanakan kegiatan seperti sekolah dan tugas perkembangan perasaan yang mampu dibandingkan dengan orang lain. Yang keempat adalah ritualisasi, ritualisme, formal versus formalisme. Lingkungan sosial yang luas memaksa anak
untuk mengembangkan teknik atau metode bagaimana cara berinteraksi secara efektif. Di sekolah, anak juga banyak belajar tentang sistem, aturan, metode, dan juga yang membuat suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Ideologi yang sempit dan tertutup adalah ciri ideologi negatif atau ritualisme totalisme. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang dewasa awal. Istilah dewasa berasal dari bahasa Latin yaitu adultus, yang berarti tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Seseorang dikatakan dewasa apabila telah sempurna pertumbuhan fisiknya dan mencapai kematangan psikologi sehingga mampu hidup dan membutuhkan waktu puluhan tahun. Adapun dua tahap perkembangan psikososial pada usia dewasa antara lain yang pertama adalah keintiman, yang dimana keintiman versus isolasi adalah tantangan pada usia dewasa muda. Hal terpenting pada tahap ini adalah adanya suatu hubungan. Jadi pada tahap ini timbul dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu dan kurang akrab atau renggang kepada orang lain. Yang kedua ada generativitas dengan stagnasi. Adalah tantangan pada masa parubaya. Generativitas adalah perluasan cinta ke masa depan. Pada tahap ini, salah satu tugas yang dicapai ialah untuk mengabdikan diri guna keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu generativitas dengan tidak berbuat apa-apa atau stagnasi. Orang dewasa perlu menciptakan atau memelihara hal yang akan menjadi penerus hidup mereka dengan memiliki anak atau menciptakan suatu perubahan positif yang memberi manfaat bagi orang lain. Adapun perubahan pada usia dewasa awal, pada perubahan fisik, fase dewasa awal kesehatan fisik mencapai puncaknya terutama pada usia 23 sampai 27 tahun. Kesehatan fisik berada dalam keadaan baik serta kekuatan tenaga dan motorik mencapai pada masa puncaknya. Pada kesehatan kognitif, perubahan kognitifnya, kemampuan berpikir kritis meningkat secara teratur selama usia dewasa awal dan pertengahan. Pengalaman pendidikan formal dan informal, pengalaman hidup, dan kesempatan untuk bekerja dapat meningkatkan konsep diri dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Serta yang terakhir adalah perubahan psikososial. Kesehatan emosi pada masa dewasa awal berhubungan dengan kemampuan individu untuk menempatkan dan memisahkan antara tugas pribadi dan juga tugas sosial. Dewasa awal biasanya terperangkap antara keinginan untuk memperpanjang rasa tanggung jawab sewaktu remaja, tetapi juga ingin dianggap sebagai orang dewasa. Sekian dari saya. Saya Novi Ramadhani, saya akan membahas tahap dewasa dan tahap usia tua. Tahap dewasa adalah waktu untuk menempatkan diri di lingkungan dan ikut bertanggung jawab terhadap apapun yang dihasilkan di lingkungannya. Umumnya, di antara tahap-tahap perkembangan, tahap ini adalah tahap yang lama atau panjang, sekitar 30 tahun. Yang pertama ada aspek psikoseksual proreaktivita. Menurut Erikson, manusia memiliki insting untuk mempertahankan jenisnya, dan insting disebut dengan proreaktivitas atau proreactivity, yang mencakup kontak seksual konsep seksual dengan partner intimasi dan bertanggung jawab untuk merawat anak yang dihasilkan dari seks itu. Yang kedua ada krisis psikososial generativita versus stagnasi. Kualitas sintonik tahap dewasa adalah generativita, yaitu penurunan perubahan kehidupan baru serta produk dan ide baru. Generativita berkaitan dengan membina dan membimbing, misalnya merawat anak, bekerja produktif,
dan menciptakan benda atau ide agar menjadi lebih baik. Antitetitas dari generativitas adalah stagnasi. Siklus generativitas dari produktivitas dan kreativitas bakal lumpuh kalau banyak orang yang terlalu mementingkan dirinya sendiri. Beberapa elemen dari stagnasi sangat diperlukan banyak orang karena membuat orang menjadi lebih kreatif. Yang ketiga, virtu kepedulian. Kepedulian atau care adalah perluasan komitmen untuk merawat atau membantu orang lain dan membuat ide atau produk yang membutuhkan perhatian. Orang harus memiliki kemauan, harapan, tujuan, kompetensi, kesetiaan, dan cinta untuk merawat sesuatu yang ingin dirawat. Care atau kebiasaan bukan tugas atau kewajiban, melainkan dia keinginan yang muncul secara alami akibat dari konflik generativitas dengan stagnasi. Lawan dari kepedulian adalah penolakan. Penolakan adalah tidak mau memperhatikan atau membantu orang lain. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang keempat ada ritualisasi generasional, ritualisme otoritisme. Ritualisasi generalisme adalah interaksi antar orang dewasa dan penerusnya, misalnya sebagai orang tua, guru, anggota kelompok yang meneruskan nilai-nilai, etik, dan budaya. Interaksi ini bisa berupa pemberian hadiah, kunjungan rumah, dan kesenangan yang lainnya. Ritualisme otorisme ini mengandung pemaksaan. Orang dewasa yang memiliki kekuatan dan kekuasaan memaksa aturan moral dan kemauan pribadi dalam interaksi tanpa menimbang apa yang diatur dan apa tujuan terjadinya kegiatan otoriter itu. Selanjutnya ada usia tua, sekitar 65 tahun ke atas. Menjadi tua bukan berarti tidak generatif, sudah tidak menghasilkan keturunan bukan berarti tidak produktif dan kreatif, bisa dalam bidang hal lainnya. Misalnya memberi perhatian atau merawat cucunya. Usia tua bisa menjadi waktu yang orang senang bermain, menyenangkan, dan juga bisa tempat orang pikun, depresi, dan putus asa. Yang pertama ada aspek psikoseksual, generalisasi sensualitas. Tahap terakhir dari psikoseksual ini adalah generalisasi sensualitas. Memperoleh kenikmatan dari berbagai sensasi fisik seperti penglihatan, pengecapan, pendengaran, bau, pelukan, dan bisa juga stimulasi genital. Generalisasi sensualitas bisa juga ditunjukkan dengan memberi perhatian besar kepada gaya hidup jenis kelamin pasangannya. Yang kedua ada krisis psikososial, integritas versus putus asa. Integritas adalah perasaan menyatu dan utuh, kemauan untuk menyatukan perasaan kekuatan dan mengurangi kekuatan fisik dan intelektual. Putus asa adalah tanpa harapan. Putus asa ini menjadi lawan kualitas distonik tahap bayi, yakni penuh harapan. Sejak bayi hingga mati, selalu ada harapan. Kalau harapannya tidak ada, maka akan muncul putus asa, dan ini bisa terjadi dalam tahap perkembangan dimanapun. Yang ketiga ada virtu kebijaksanaan. Orang dengan kebijaksanaan yang matang akan mempertahankan integritasnya ketika kemampuan fisik dan mentalnya menurun. Kebijaksanaan memelihara dan meneruskan kumpulan pengetahuan tradisional dari generasi terdahulu ke generasi penerusnya. Keempat, ritualisasi integral versus ritualisme sampantisme. Pada tahap usia tua, ritualisasinya adalah integral, kebijaksanaan
dan pemahaman makna kehidupan. Interaksi yang tidak mementingkan keinginan dan kebutuhan duniawi, menyerahkan diri dan seluruh kemampuannya kepada kemanusiaan. Orang yang tidak memiliki kebijaksanaan akan berinteraksi dengan ritualisme dengan bergaya bijaksana dan memberi petuah-petuah dogmatis untuk menyembunyikan bahwa dirinya tidak bijaksana dan mungkin juga menyembunyikan perasaan putus asa. Terima kasih.